على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Ya Nabi salam. Meninggal dapat azab atau dapat nikmat. Maunya kita dapat nikmat. Kalau pengen dapat nikmat, jangan benci sama orang. Jangan suka kesel sama orang. Jangan suka menghina orang. Jangan suka nyakitin orang. Jangan suka sombong. Jangan suka bermusuhan. Jangan suka mutusin tali silaturahmi. Kalau kepengen di kuburannya terang. Kalau kepengen di kuburannya bahagia. Kalau kepengen di kuburannya senang. Di dalam kubur, di dalam kubur, beribu-ribu tahun lamanya, Munkar dan Nakir bertanya-tanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kolenang dung trukukur. Aduh, bagaimana nih? Di jagat samudra aja kena dapat siksa. Ustadz Agus kena dapat siksa. Pak Waito apalagi? Aduh, bagaimana ini? Dulu ada cerita seorang ulama besar, ibadahnya sudah bagus, amalnya sudah bagus, dia nggak tahu barangkali punya kesalahan sedikit. Seringan-ringannya itu ulama besar, orang soleh, seringan-ringannya kata beliau masih merasakan azab kubur. Itu seorang ulama. Bagaimana kita yang bukan ulama? Bagaimana kita yang bukan kiai? Bagaimana kita yang bukan Makanya udah, jangan benci sama jangan suka kesel sama jangan suka jengkel sama orang. Udah maafin aja. Nabi jengkel nggak sama orang? Nabi suka dendam nggak sama orang? Enggak. Nabi diludain senyum. Ustadz Agus sama senyum. Pak Waito diludain ngambil batu. Aya naon sia, ambekan gede. Salah satu di antara kenapa doa kita nggak dikabul, Pak, Bapak sholatnya sudah bagus berjamaah. Bapak bangun malam sholat tahajud, udah bagus. Bapak habis maghrib baca Quran, udah bagus. Atuh kumaha kok doanya nggak dikabul? Kenapa doanya nggak dikabul? Oh, gede ambek sama orang. Istri gede ambek sama suami. Suami gede ambek sama istri. Dua-duanya ambek-ambekan. Nggak boleh. Apalagi sebentar lagi mau Ramadan. Maafin udah. Ikhlasin setiap orang yang bersalah. Tuh Pak, tadi tuh. Di dalam kubur, beribu-ribu tahun lamanya, Munkar dan Nakir bertanya-tanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Olenang dung trukukur. Itu Pak, satu kali dia nggak bisa menjawab pertanyaan kubur. Marabuka nggak bisa jawab, mulutnya terkunci. Padahal waktu di dunia sering sebut nama Allah. Kalau lagi sholat, asyhadu alla ilaha
illallah. Lagi sholat. Di luar sholat Pak Waito sama Pak Toto ngomongin orang. Aduh, gak bisa jawab, terkunci mulutnya. Kenapa mulutnya terkunci? Karena suka ngegibah. Makanannya ntar dikit lagi. Jadi sama-sama lapar. Iya. Oh, Bapak diem dikasih makan. Saya ngomong nggak makan. Atuh enakan Bapak sama saya. Kunaon eta? Ngerokok boleh, nggak apa-apa. Sok atuh ngerokok. Ya, tapi asapnya jangan ditiup ke teman. Kesian. Ya, sok ngerokok silakan. Ya, boleh, silakan. Makan ntar bareng-bareng sama kita. Gua lagi ceramah ditinggalin makan. Yang bener aja Ustadz Agus ya. Kumaha eta. Sabar. Jadi nanti di dalam kubur nih, saya sampai merinding nih Pak. Jadi nanti di dalam kubur itu orang nggak mati Pak. Yang banyak dosanya dia akan diazab. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Nih, merinding sampai sekarang masih merinding. Ngeri. Kalau orang yang banyak pahalanya, banyak amalnya. Enggak. Dia seperti tidur pengantin, tahu-tahu sudah kiamat. Tapi yang banyak dosanya, dia akan dipukul, dia akan disiksa, dia akan diazab sampai datangnya hari kiamat. Nih saya kasih tahu ya Pak, sekarang nih maaf ya, mumpung masih hidup, Bapak tahu nggak orang yang udah mati? Tanya sama Ustadz Agus. Tahu nggak Bapak, orang yang suka mati, yang sudah mati ngomong apa? Tahu nggak? Tanya sama Ustadz Agus kalau nggak percaya. Tuhan, hidupkan saya sehari. Tuhan, nanti saya sholat, nanti saya sedekah, nanti saya mau bai'an, saya punya musuh banyak. Tuhan, dosa saya banyak Tuhan, saya pernah ngambil jambu tetangga. Begitu katanya, dia minta dihidupin satu hari. Nanti dia pengen sujud, nanti dia pengen sholat, nanti dia pengen sedekah. Tuh kata orang yang mati. Sama Allah nggak dihidupin lagi karena waktunya udah expired. Udah habis kontraknya, udah habis. Din, dulu waktu masih hidup apa yang kamu kerjain Din? Apa? Rumah samping masjid kagak ke masjid. Orang diundang tahlil kagak mau datang. Disenggol dikit marah, nggak dibagi rokok 3 bulan nggak temenan. Apa Din dulu waktu di dunia Din? Diajak salaman, kagak mau bersentuhan, najis katanya. Mau tahlilan kudu nanya dulu, ada Pak Waito enggak? Kalau ada saya nggak mau datang. Sampai ada yang begitu. Ada Pak Toto enggak? Kalau ada saya nggak mau datang. Emang kenapa? Kentut mulu. Aduh, Masya Allah. Nggak boleh Pak. Itu orang yang sudah mati, kepingin dihidupin lagi. Apa yang kepingin dia kerjakan? Nanti Tuhan, kalau saya hidup sehari saja, nanti saya mau sholat, nanti saya mau sedekah, nanti saya mau berbuat baik kepada orang. Mumpung kita yang masih hidup Pak, di kuburan nggak ada istirahatnya, nggak ada. Kita nih yang penuh dengan dosa, saya yang banyak dosa, mungkin dosa saya lebih banyak dari Bapak, mungkin Bapak juga kebanyakan dosanya. Sama-sama punya dosa. Udah sekarang kita buruan dah, masih ada kesempatan hidup, ya Pak Toto, masih ada kesempatan hidup. Kalau maghrib jangan suka nonton TV Pak Toto, baca Yasin. Baca Yasin 1 kali. Aduh Ustaz, boro-boro baca Yasin 1 kali. Orang baru sampai ain udah 12 kali nguap.
Ya udah baca satu ain. Aduh Ustaz suruh baca satu ain. Orang nggak bisa baca. Belum kenal huruf. Kalau megang-megang doang. Aduh Ustaz megang doang. Saya najis. Habis Udah banyak alasan. Nanti Pak maaf nih. Kalau di dunia kita udah banyak sholat. Kalau di dunia kita udah banyak baca Quran. Kalau di dunia kita udah banyak sedekah. Di kuburan tinggal istirahat. Nungguin kiamat. Tapi kalau orang yang banyak dosanya, dia nggak bisa istirahat. Dia terus-terusan diazab, disiksa. Sampai dosa-dosanya habis. Sampai kiamat itu datang. Sampai dimasukkan ke dalam api neraka. Nggak ada istirahatnya Pak. Mumpung kita masih hidup, yuk ntar bulan Ramadan pegang Quran. Jangan pegang doang Pak. Dibaca. Ntar megang doang. Kata Ki Jagat Samudra bulan Ramadan pegang Quran. Dipegang doang, nggak dibaca. Dibaca sih semangat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kentut 3 kali. Akhirnya nggak jadi baca. Nggak baca lagi. Habis kentut males lah. Begitu. Orang begitu sih. Ya. Jadi mudah-mudahan almarhum dari keluarga besar beliau senang. Nih saya kasih tahu. Ini yang terakhir. Rasul itu pernah bilang sama Sayyidina Ali, tasodak ala mautak. Jadi bersedekahlah kepada orang yang sudah tiada. Ya. Bersedekah kepada orang yang sudah tiada. Bersedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Apa itu bapak, apa itu ibu. Nih anak-anaknya Masya Allah, benar Pak. Bapakmu itu lagi nungguin doa anak-anaknya. Percaya nggak Pak? Pada saat malaikat azab mau nyiksa, terus kita lagi tahlil nih, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu malaikat azab nggak berani mukul. Datang malaikat rahmat, kata malaikat rahmat, stop. Ada apa malaikat rahmat? Jangan dipukul. Emang kenapa? Ada COD datang. COD. Jadi kata Nabi, sesungguhnya kata Nabi, ada malaikat yang ditugaskan bawain pahala. Ini namanya malaikat COD. Nganterin pahala kepada dari yang hidup kepada yang mati. Nabi yang bilang nanti ada malaikat yang ngirimin pahala, yang bawain pahala, bawain paket. Stop malaikat. Aya naon? Ya paket. Dari siapa? Waito nuansa Mekarsari. Emang bener nih bapaknya? Bener, orang mukanya mirip jelek. Ini mah contoh doang. Aslinya mah ganteng dia. Ya, cuman kalau mau ngelihat pakai sedotan. Ya, bercanda. Kalau dibercandain sama guru berkah insyaallah. Ya. Enggak jadi dipukul itu oleh malaikat azab, enggak jadi. Udah selesai la ilaha illallah, la ilaha, berhenti. Mau mukul lagi, tahu-tahu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, enggak jadi. Itu kata Nabi, ini yang terakhir ya, kata Nabi itu orang tua yang dikirimin pahala oleh anaknya. Itu kata Nabi orang tua itu bahagia. Dan bahagianya kata Nabi melebihi daripada di saat dia hidup di alam dunia. Waktu di dunia dibeliin sate senang, dibikinin sop iga senang, dimasakin pecel lele senang. Tapi pada saat dia wafat, meninggal, dikasih hadiah Yasin, dikasih hadiah tahlil, dikasih hadiah makanan. Itu orang tua kata Nabi bahagianya melebihi di saat dia hidup di alam dunia. Tuh Nabi yang bilang sering-sering bahagiain orang tua. Dulu orang tua masih hidup kita nyusahin terus. Orang tua dibikin nangis, orang tua dibikin jengkel, orang tua dibikin sakit hati.
Belum sempat kita membayar kebaikan orang tua, tahu-tahu orang tua udah meninggal. Kata Nabi, masih ada kesempatan. Doakan orang tuamu, beri dia hadiah berupa sedekah makanan dan minuman. Cuman sayang makanannya kagak ada. Dari tadi gue liatin kagak ada. Ya kan, yang ada susu doang, dah biarin. Di rumah udah nyusu, sekarang nyusu lagi. Pantesan sehat terus. Orang tuanya senang bahagia. Kata Nabi, itu orang tuanya berdoa. Ya Allah, ini Nabi yang bilang ya. Ya Allah, ampunin tuh dosa. Yang ngirim Pak Waito sama anak-anaknya. Ampunin tuh dosanya Pak Waito sama anak-anaknya tuh, ampunin. Ampunin dosanya. Dia telah menerangi kuburan saya. Gara-gara sedekah dia, ini kan sedekah nih, kasih air, kasih makanan, lontong, jeruk, anggur, kayaknya nggak ada nih. Itu kan seneng orang tua, gembira orang tua. Ya Allah, ampunin dosanya ya Allah. Dia sudah menerangi kuburan saya. Bukan cuman itu, kata Nabi, orang tuanya juga berdoa. Ya Allah, balas tuh kebaikannya dengan sorga. Balas tuh kebaikan anak-anak saya dengan sorga. Kenapa? Karena dia sudah bikin bahagia saya di alam kubur. Kalau pengen bahagiain ibu kami yang sudah meninggal, bikinin haulnya. Atau setiap hari bacain doa. Pak Waito tiap hari baca Yasin. 3 kali balik. Balik-balik doang. Kan saya bilang 3 kali balik, bukan 3 kali baca. Pak Toto, cuman dilengok doang, Yasin, tutup lagi. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Saya Ki Jagat Samudra punya salah sama Ustadz Agus, punya salah sama Pak Waito, punya salah sama Pak Toto, punya salah sama seluruh jamaah. Mohon dimaafkan. Ya Pak. Saya juga memaafkan kesalahan Bapak. Makanya nanti setelah pulang, ya pesan saya nih, jangan mentang-mentang udah dapat berkat langsung kabur. Shallu ala Muhammad, kabur. Mumpung mau penutupan ini, kita berjabatan tangan supaya dosa-dosa kita ikut berguguran sambil nenteng berkat. Pak Toto sambil dilihatin, kalau ada yang nenteng 2, hati-hati. Berarti curang dia. Ya, jadi mudah-mudahan bercanda ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagai penutup, dengan hormat saya persilakan kepada Ustadz Agus untuk memimpin doa ini. Waliyatafadol alaihi masykura.